Untuk semua yang hadir malam hari ini, ya terima kasih atas partisipasi saudara-saudara kita yang sudah memberikan waktunya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya, saudara-saudaraku ya. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi diskusi kita nanti, dan kita santai saja Bapak Ibu Saudara, karena kita ingin menikmati firman Tuhan. Kita bersama-sama ingin melihat kedahsyatan daripada kasih karunia Tuhan, dan kita ingin dibimbing oleh Roh Kudus kepada kehendaknya yang terutama bagi kita malam hari ini ya. Nah, sesuai dengan tema atau topik diskusi kita pada malam hari ini yang sudah di-share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah satu topik yang sangat menarik untuk dibicarakan dan dibahas bersama, dan juga harapan kita nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyelidiki kembali Alkitabnya, bisa membaca kembali firman Tuhan sesudah selesai kita Zoom, dan melihat bagaimana firman Tuhan itu begitu berkuasa memberkati saudara-saudara semua, di mana lebih dalam lagi nanti ketika Bapak Ibu Saudara membaca kembali ayat-ayat firman Tuhan yang kita bahas malam hari ini, maka Roh Kudus akan lebih meneguhkan lagi iman saudara berdasarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui ya, bagaimana kita tahu seseorang diselamatkan gitu ya. Nah, saya akan bagikan dulu PowerPoint. Saya share screen dulu, jadi Bapak Ibu nanti melihat poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Jadi kita nanti berdiskusi bisa lebih terfokus kepada apa yang mau kita bahas lebih dalam lagi ya. Saya share screen dulu. Ya. Oke. Ya, sebentar kita tunggu dulu. Masih dalam proses untuk displaynya, biar lebih mudah nanti. Nah, ya, oke. Sebentar. Oke, biar bisa terbaca dulu, saya perkecil dulu tulisannya ya, biar bisa terbaca. Oke. Ya, itu dia. Oke, jadi di sini sudah terbaca semua dengan jelas bagaimana kita tahu seseorang telah diselamatkan. Nah, ini tentunya yang akan kita ambil adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab ya, Bapak Ibu Saudara ya, bukan berdasarkan pengetahuan kita sendiri, bukan kita menghakimi orang, bukan kita mencoba ingin sepertinya mengetahui nasib orang, menentukan nasib orang, tidak, bukan begitu. Kita ingin melihat dari firman Tuhan apa yang Tuhan katakan tentang bagaimana kita bisa mengetahui diri kita sudah diselamatkan, dan juga bisa kita mengetahui orang lain diselamatkan. Untuk apa? Untuk kita betul-betul yakin firman Tuhan, apa yang disampaikan itu menjadi dasar ucapan syukur bagi kita dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi tentunya di sini coba kita lihat. Pertama-tama di awal ini saya menyampaikan bahwa sebetulnya arti daripada keselamatan itu apa sebenarnya artinya? Sederhana saja sebenarnya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau dikatakan selamat berarti sudah selamat begitu ya. Berarti sudah terhindar, sudah terlepas dari bahaya begitu ya. Nah,
Tidak perlu keselamatan kalau tidak ada bahaya. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak perlu keselamatan. Ya, berarti sudah otomatis selamat, bukan? Tapi karena ada masalah, ada tantangan dan ada bahaya, maka perlulah keselamatan itu, ya. Contohnya bagaimana kita kalau berkendara di jalan itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita perlu keselamatan. Kalau kita tidak berhati-hati, nah berarti kita bisa menghadapi bahaya gitu ya, bisa jatuh, bisa terluka dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu keselamatan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya tidak berbicara secara keselamatan secara umum, tapi berbicara tentang keselamatan secara khusus, ya, yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu makna secara rohani, ya. Kalau secara jasmani tentu kita sudah tahu, kalau kita sakit kita perlu minum obat, kita perlu ke dokter, dan kita perlu istirahat dan lain sebagainya. Ya, kita perlu melindungi diri kita supaya kita tetap selamat kalau secara fisik, secara jasmani. Tapi bagaimana dengan secara rohani? Apakah perlu keselamatan? Harus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Roma pasal 3, Roma pasal 3 ini sebetulnya bukan ayat 20 ini, ya. Jadi ada salah ketik tadi itu. Bukan Roma 3 ayat 20 tetapi ayat 10. Ya, mungkin nomor 1 itu seperti nampak nomor 2 gitu ya. Jadi ini adalah Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10. Nah, Roma pasal 3 ayat 10 ini memberitahukan kepada kita, ya, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-9, Roma 3 ayat 9, ya, kita baca di sini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Gitu ya. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Nah, jadi ini berbicara tentang masalah dosa dan kaitannya dengan keselamatan, kaitannya dengan hukuman, ya. Jadi ayat 10 ditambahkan lagi, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, ini dia. Jadi karena tidak ada yang benar, karena dosa, seorang pun tidak, ya, maka disitulah kita melihat bahwa setiap orang perlu keselamatan. Kenapa setiap orang? Kita lihat dulu di Roma pasal 6-nya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke 23. Ya, kita lihat di Roma pasalnya yang ke 6 ayat 23. Oke. Nah, Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, jadi dosa itu memberikan upah juga ya. Ya, upahnya, tetapi upahnya adalah maut, kematian. Nah, ini maut ini, kematian ini bukan hanya sekedar mati secara fisik, tetapi juga mati secara rohani. Jadi orang karena dosa, manusia karena dosa, bukan hanya mati secara fisik, tetapi mati juga secara rohani. Kalau mati secara fisik kita sudah tahu, ya. Nah, berarti orang itu artinya terpisah tubuhnya dengan rohnya, ya. Tetapi kalau mati secara rohani itu adalah terpisah selama-lamanya dari Allah. Jadi sama sekali tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Itulah artinya mati secara rohani. Nah, itu yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah mati secara rohani. Itu artinya akan mengalami maut. Mengalami maut itu artinya akan binasa kekal, ya.
yang disebut di dalam kitab Wahyu, ya, dikatakan maka maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Itulah kematian yang kedua, dikatakan begitu, ya. Kematian kekal sampai selama-lamanya. Ya. Oke. Saya lihat dulu ya. Saya tidak bisa lihat. Ya. Halo, ini berisik. Ya, minta tolong ya. Kalau ini saya tidak bisa lihat. Saya tidak bisa lihat lagi di sini semua peserta. Minta tolong masing-masing di mute dia punya video. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang berikut. Nah, yang harus kita pahami di awal ini tentunya adalah bagaimana seseorang dapat menjadi percaya atau beriman. Nah, ini penting ya. Bagaimana seseorang dapat menjadi percaya atau beriman. Nah, ini akan kita lihat di Roma pasal 10. Roma pasal 10 ya. Kita lihat di sini bagaimana Paulus menjelaskan bagaimana orang bisa mempunyai iman atau bisa menjadi benar-benar percaya. Nah, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Ya. Oke. Dikatakan begini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Di Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita ambil bagian A-nya dulu. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi bisa dikatakan seseorang itu mempunyai iman kalau dia pernah dia mendengar, ya. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Itu yang Paulus katakan di sini, ya. Iman itu timbul dari pendengaran dan oleh pendengaran firman Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini perlu kita sedikit melihat bahwa ada orang juga yang mengatakan bahwa iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan iman kepada seseorang, lalu orang itu bisa menjadi percaya, begitu, ya. Terbalik-balik ya, atau mubazir gitu. Namanya beriman berarti percaya. Namanya percaya berarti beriman. Tapi ada yang mengatakan tidak ada orang yang bisa percaya kalau Tuhan tidak mengaruniakan iman itu kepadanya, begitu ya. Nah, alasan mereka adalah karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, total depravity atau kerusakan total, jadi tidak mungkin manusia itu bisa beriman tanpa Tuhan mengaruniakan kepadanya iman itu. Itu perlu masih dipertanyakan dengan firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kita lihat tadi bahwa iman itu timbul dari pendengaran, begitu ya. Jadi kalau orang mendengar, bukan dikaruniakan iman itu, tapi iman itu menjadi ada di dalam hati seseorang karena mendengar firman Kristus, firman kebenaran. Jadi mustahil ada orang bisa dikatakan beriman kalau orang itu belum pernah mendengar firman kebenaran, yaitu firman Kristus. Nanti akan kita lihat secara spesifik apa yang dimaksud dengan firman Kristus di sini, ya. Nah, jadi
Bapak Ibu sekalian, lalu kita lihat di sini dikatakan bahwa apa yang harus didengar. Nah, ya, karena apa? Karena semua orang juga pasti pernah mendengar suatu berita. Semua orang juga pasti mendengar kata-kata. Semua orang juga pasti mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi berkaitan dengan menjadi orang percaya, berkaitan dengan orang bisa menjadi orang beriman, sebenarnya apa yang harus didengar? Begitu, ya. Nah, karena terlalu banyak berita, terlalu banyak kabar, terlalu banyak hal-hal yang kita dengar di dunia ini, informasi yang kita dengar, tapi apakah itu semua bisa membuat seseorang beriman, menjadi percaya? Ya, tentu saja tidak. Nah, karena itulah di sini di Efesus pasal 1, kita lihat Efesus pasal 1. Ya, disinilah firman Tuhan menyatakan apa yang harus didengar oleh seseorang sehingga memungkinkan dia menjadi orang yang percaya atau orang yang beriman, ya. Nah, kita lihat di sini di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14, ya. Oke. Saya baca begini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, ini dia, ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi seseorang harus memperhatikan dan kembali menyeleksi atau melihat kembali, mencek, ya, memeriksa apa yang dia dengar, firman apa yang dia dengar. Nah, di sini dikatakan firman kebenaran. Sekali lagi, tidak mungkin ada orang bisa punya iman kalau dia tidak pernah mendengar firman kebenaran. Tapi Bapak Ibu sekalian, firman kebenaran itu masih terminologi umum, ya. Masih istilah umum. Artinya Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman kebenaran. Ya, tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Tidak ada yang salah. Semuanya adalah benar firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu, ya. Itu adalah firman kebenaran. Yang mana, bagian yang mana yang harus didengar supaya kita bisa menilai diri kita sudah percaya atau tidak, atau orang lain sudah percaya atau tidak. Nah, ini penting. Maka di ayatnya yang ke-13 tadi lanjutannya itu dikatakan, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, ini yang penting, sangat penting, ya. Injil keselamatanmu itulah yang harus kau dengar. Itulah yang harus ku dengar. Itulah yang harus didengar oleh setiap orang yang ingin menjadi orang yang benar-benar disebut percaya atau beriman, ya. Nah, lalu dikatakan selanjutnya, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya. Nah, di sini dia. Ya, in the moment you believe. Jadi pada saat engkau percaya itu, percaya kepada Injil keselamatan. Karena kita bertanya, Injil keselamatan itu apa? Ya, Injil keselamatan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, Injil, seringkali orang salah mengerti tentang Injil. Injil itu adalah terminologi umum. Evangelion dalam bahasa Yunani, gospel di dalam bahasa Inggris, artinya kabar baik, ya. Jadi di dalam Alkitab ini banyak kabar baik. Ada kabar baik kepada Habel, ada kabar baik kepada Nuh, ada kabar baik kepada Abraham, ada kabar baik kepada Daud, ada kabar baik kepada orang Israel, ada kabar baik kepada bangsa lain, ada kabar baik bagi orang yang bersunat, ada kabar baik bagi orang yang tidak bersunat, dan seterusnya. Jadi namanya Injil itu beragam di dalam Alkitab, karena pengertian Injil itu adalah kabar baik. Ya, sehingga kita perlu mengetahui kabar baik untuk kita berkaitan dengan keselamatan kita itu apa. Ya, tidak mungkin semua kabar baik di dalam Alkitab itu berkaitan dengan keselamatan kita, tidak mungkin. Ya,
Itu sebabnya di situ dikatakan bahwa Injil keselamatanmu. Apa Injil keselamatan kita? Bapak Ibu Saudara, nanti sebentar akan kita lihat ya. Nah, sehingga dikatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, jadi Injil keselamatan, kabar baik tentang keselamatan kita, itu menjadikan kita memperoleh Roh Kudus secara langsung dan dimeteraikan secara permanen. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di bagian-bagian lain, bagian Alkitab di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat di situ bahwa tidak semua orang yang percaya, tidak semua orang ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Tidak semua orang percaya sebelum Yesus disalibkan itu, tidak semua orang percaya ketika mereka percaya dan diselamatkan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena mereka juga diminta oleh Tuhan Yesus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Berarti Injil yang mereka, kabar baik yang mereka dengar, kabar baik yang mereka percayai dengan kabar baik Injil yang kita percayai itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau sama tentu kalau memang sama Injilnya, kalau sama kabar baiknya, tidak mungkin sama hasilnya. Ya. Begitu. Nah, kita sudah lihat tadi, hasilnya ketika kita percaya Injil keselamatan adalah langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, selanjutnya ya, kita lihat kalau begitu harus ada objek ya. Objek iman. Tolong dia yang mana yang dimutih. Harus ada objek iman yang secara spesifik yang harus dipercayai, yang kita sebut sebagai Injil keselamatan, kabar baik tentang keselamatan saat ini. Ya. Kita lihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus pasal 15. Kita lihat dulu ya. Inilah objek firman Tuhan yang kita harus imani sebagai yang disebut dengan Injil keselamatan saat ini. Ya. Nanti akan kita lihat bahwa kabar baik atau Injil keselamatan seperti yang kita imani saat ini bukanlah Injil keselamatan, kabar baik yang menyelamatkan orang-orang yang percaya zaman dahulu. Nah, nanti akan kita lihat itu, ya. Nanti akan kita lihat. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Inilah Injil keselamatan yang harus dipercayai oleh setiap orang saat ini sehingga dia mempunyai iman yang menyelamatkan. Dia menjadi orang yang percaya ya dan diselamatkan. Inilah 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, ya, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus menerimanya sendiri langsung dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga. Berbeda dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus yaitu 12 rasul, mereka menerima ya yang sangat penting dari Tuhan Yesus ya ketika Yesus bersama-sama dengan mereka di bumi melayani. Tapi Paulus menerima berita Injil keselamatan bukan dari Yesus dalam posisi ketika di bumi, tetapi dari Yesus ketika dia sudah di surga menjadi Tuhan dan juru selamat, ya, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi inilah yang diterima sendiri oleh Paulus. Dia tidak belajar dari Petrus, tidak belajar dari Yohanes, tidak belajar dari Yakobus, sama sekali tidak. Atau siapapun yang lain orang percaya sebelum Paulus yang sudah diselamatkan. Paulus tidak menerima berita keselamatan yang diberitakan Paulus kepada bangsa lain dari mereka. Tidak. Paulus menerimanya sendiri. Ya, secara eksklusif dia menerima berita Injil yang disampaikan Paulus untuk menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, jadi apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, ini penting.
harus selalu diselaraskan dengan penerjemahan yang lebih tepat. Bukan dengan sekedar karena dosa-dosa kita, tetapi yang lebih tepat adalah terjemahannya dengan karena segala dosa kita. Jadi Kristus telah mati karena segala dosa kita. Segala, bukan sebagian, ya. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, bahwa pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara, objek daripada firman Tuhan yang harus kita percayai saat ini sebagai Injil keselamatan, sebagai berita kabar baik tentang tentang janji Tuhan yang menyelamatkan kita adalah karena kita percaya, mendengar, dan percaya bahwa Yesus telah mengampuni segala dosa kita. Jadi sekali lagi, bukan sebagian dosa kita. Ya, kalau kita mempercayai Injil keselamatan, berita sebagian dosa kita diampuni, ya itu bukan Injil keselamatan yang diberitakan oleh Paulus, dan bukan Injil yang membawa kita kepada pemeteraian Roh Kudus. Tidak. Ya, jadi sekali lagi adalah kita percaya segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan itu sangat benar karena Yesus berkata di atas kayu salib itu sudah selesai. Ya, tugas Yesus mengampuni segala dosa ketika darahnya tercurah di Bukit Kalvari itu sudah selesai. Nah, lalu sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana dengan Petrus dan orang-orang Israel. Bagaimana mereka diselamatkan? Apakah karena mereka percaya Yesus mati menebus segala dosa mereka? Apakah itu Injil keselamatan yang mereka dengar? Apakah itu berita kabar baik yang mereka dengarkan sehingga mereka menjadi orang beriman, menjadi orang yang percaya dan diselamatkan? Ya, kita lihat dulu dari dalam Matius pasalnya yang keempat, Matius pasal 4, ya. Saya ajak kita untuk melihat Matius pasal 4. Kita baca dari ayat 17 sebetulnya, ya. Dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke 23. Oke. Kita akan baca. Saya baca begini, ya. Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Konten daripada pemberitaan Yesus Kristus bukan Yesus mati di kayu salib menghapus semua dosa. Bukan itu yang Yesus katakan dalam pemberitaan Injilnya, tidak. Dikatakan dia memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kita sudah tahu ketika Yesus menyampaikan ini, dia berbicara kepada orang Israel. Ya, dia tidak berbicara kepada semua orang di muka bumi ini, tidak. Yesus berbicara kepada orang Israel. Konteksnya jelas. Yesus meminta orang Israel untuk bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat pada mereka. Ya, ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ya, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Ya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Itulah Injil yang diberitakan oleh Yesus pada saat itu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bangsa mana? Bangsa Israel, ya. Bukan bangsa seluruh bangsa di dunia, tidak. Jadi kita harus mengatakan apa yang dikatakan Alkitab seperti itu, itulah yang kita percayai. Kita tidak boleh mengatakan di luar itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita lihat bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil kerajaan Allah atau Injil kerajaan sorga. Nah, kita sudah melihat beberapa waktu lalu ketika belajar tentang apa yang disampaikan oleh Paulus, berita keselamatan, Injil keselamatan yang disampaikan oleh Paulus adalah Injil kasih karunia Allah. Itu namanya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, bagaimana rasul-rasul meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus, Injil kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Israel, itu jugalah yang disampaikan oleh Petrus dan murid-murid yang lain, ya, sesudah Yesus naik ke surga. Kita lihat ini di Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang kita baca Kisah Para Rasul 2, kita baca dari ayatnya yang ke-37. Ya, kita tahu Kisah Para Rasul 2 ini adalah kisah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun ke atas mereka sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus sebelumnya ketika mereka bersama-sama di bumi dalam pelayanan Yesus di bumi. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, orang-orang Israel yang mendengarkan khotbah Petrus di hari Pentakosta. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ayat 38. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Ya, bertobatlah. Lihat saudara, kata-kata bertobat ini ya lebih cenderung kepada suatu perbuatan. Ya, dan ada juga banyak orang menafsirkannya bahwa bertobat itu adalah meninggalkan dosa-dosa. Kita tidak tahu dosa-dosa mana yang harus ditinggalkan. Ya, apakah memang benar bisa meninggalkan semua dosa seseorang sebelum menerima keselamatan? Caranya bagaimana itu? Ya, nah, bertobatlah. Ya, itu yang dikatakan oleh Petrus di sini. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa bertobat, ya, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerima pengampunan dosa saat ini? Apakah karena kita melakukan sesuatu? Kalau orang Israel mereka harus melakukan sesuatu, yaitu bertobat, dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, bandingkan dengan tadi Injil keselamatan, yaitu Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Paulus kepada kita saat ini di zaman anugerah kasih karunia saat ini. Tidak dikatakan bahwa karena kita bertobat, karena kita dibaptis, kemudian itulah membuat pengampunan dosa, kemudian setelah itu kita akan menerima Roh Kudus. Tidak. Ketika kita percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan akan menerima Roh Kudus. Tapi kalau orang Israel memang benar seperti itu. Mereka punya Injil, berita keselamatan. Ketika mereka percaya, tidak langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mereka harus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah perbedaannya antara program Allah, penyelamatan Allah kepada orang Israel, dan penyelamatan kepada kita bangsa lain. Ya, yaitu gereja tubuh Kristus yang ditempatkan, yang akan diangkat ke surga. Ya, di hari yang akan datang. Nah,
Kemudian selanjutnya kita akan lihat. Pertanyaan kita berikutnya adalah, jadi apakah Petrus atau 12 rasul percaya kepada kuasa salib Kristus selama mereka bersama-sama dengan Yesus? Karena kita lihat tadi, firman kebenaran, Injil keselamatan yang diterima oleh Rasul Paulus adalah bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Berita tentang salib Kristus, itulah yang diterima oleh Paulus sebagai Injil yang menyelamatkan. Berita keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus diselamatkan, apakah mereka percaya kepada kuasa salib Yesus yang menghapus segala dosa? Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Nah, di sini Yesus ada sebanyak 4 kali Yesus Kristus memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Murid-muridnya tidak percaya terhadap perkataan Yesus itu, ya. Tidak percaya terhadap pemberitaan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya, ya. Ada 4 kali kita lihat di sini. Matius pasal 16, kita lihat ya, Matius pasal 16 ayatnya yang ke ayatnya mulai dari ayat berapa ini? Ayatnya yang ke-21. 16 21. Dari ayat 21. Sejak waktu itu, di atas itu judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ya, pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus. Kita lihat ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan Paulus tadi di dalam 1 Korintus pasal 15 tentang Yesus mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah berita Injil keselamatan yang disampaikan Paulus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan berita itu kepada di hadapan murid-muridnya, apa respon mereka? Ya, apakah mereka menyambut dengan sukacita? Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Kan saudara, ya, menegur Yesus, memarahi Yesus begitu, ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, menjauhkan hal itu. Hal itu apa? Hal kematian daripada Yesus Kristus. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus tidak percaya. Tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, ya, yang diberitakan oleh Yesus kepadanya. Petrus mengatakan bahwa hal itu tidak akan menimpa engkau, tidak akan terjadi kepadamu. Sekali-kali tidak akan terjadi. Gitu, ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus di ayat 23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, oh jadi itu nggak bisa gini karena dua gini, nggak bisa ya, nggak bisa dua, satu aja deh. Oke. Dia 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, mengatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oke, itu yang pemberitahuan yang pertama. Lanjut, kita lihat lagi pemberitahuan tentang kematian Yesus dan kebangkitannya yang kedua. Di pasalnya yang ke-17, pasal 17, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ya, kita baca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, dan mereka akan membunuh Yesus, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan.
Apa respon daripada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya. Kalau kita bandingkan saat ini, ketika Yesus Kristus diberitakan bahwa dia mati dan bangkit dari antara orang mati, hati kita bukan sedih. Ya, hati kita bukan sengsara. Hati kita bersuka cita. Mengucap syukur ketika kita mendengar Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni segala dosa kita. Itulah perbedaannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di pasal 20. Ya, masih kitab yang sama, pasal 20 di ayatnya yang ke-17. Kita lihat lagi. Pasal 20 ayatnya yang ke-17. Oke, saya baca lagi. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, di atasnya itu judul perikopnya apa? Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Yesus memberitakan tentang kematiannya kepada murid-muridnya. 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, itu yang kita lihat di sini. Lalu sampai ayat berapa tadi? Ayat 19. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi di pasal 25. Pasal 25. Pasal 25 ayatnya yang ke ya. Nah, di sini di pasal 25 ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke-51. Ya. Itu sampai ayat 46 doang itu bukan 51. Oh, ada yang sebentar. Ada yang ini yang salah ketik tadi ini. Sebentar. Pasal pasal 25 26. Ya, bukan 25. 26 kita lihat ayat 51. Ya, mulai dari ayat 51. Nah, di sini judul perikopnya adalah Yesus ditangkap. Ya. Nah, ini adalah di pasal 26 itu. Kemudian itu adalah yang keempat, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Ya, di pasal 26. Di judul perikopnya adalah pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Ya. Sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-51. Bagaimana respon daripada murid-murid Yesus ketika Yesus mau ditangkap. Ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkan kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ya, yang kita tahu siapa ini yang memenggal kuping dari imam besar yang datang menangkap Yesus itu. Itu adalah yang melakukan itu adalah Petrus. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 18 ayat 10-11, Petruslah yang memotong telinga daripada imam besar ini, ya. Tapi apa kata Yesus? Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang."
Ayat 54. Jika begitu, ayatnya yang 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku, kata Yesus. Ya. Ayat 54. Jika begitu, jika Tuhan harus membantu dengan mengirimkan pasukan malaikat kepada Yesus dan melepaskan dia dari kematian itu, ya, dari penderitaan itu, apa yang dikatakan Yesus ayat 54? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian, ya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 4 kali, mungkin lebih dari 4 kali, karena di sini tidak semuanya ditulis, ya. 4 kali diberitakan tentang salib Kristus oleh Yesus sendiri. Petrus itu dan murid-murid yang lain tidak percaya akan hal itu. Ya. Nah, lalu kita lihat pertanyaannya, mengapa mereka tidak percaya? Tentu karena rahasia tentang makna daripada salib Kristus sebagai dasar keselamatan yang sudah menebus segala dosa umat manusia itu belum dibukakan. Rahasianya, bukan pemberitaannya belum disampaikan oleh Yesus, sudah. Ya, tapi rahasia tentang makna daripada salib Kristus sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya itu belum dibukakan pada waktu itu. Kita lihat di dalam Lukas pasal 18. Mari kita lihat Lukas 18. Lukas 18. Saya ajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal 18. Nanti kita akan bandingkan dengan Kolose pasal 1. Lukas 18 ayatnya yang ke Lukas 18 mulai dari ayat 31. Ya. Oke, saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, ini berbicara tentang Yesus akan mati, ya, disalibkan. Itu sudah disampaikan oleh kitab di dalam kitab nabi, yaitu salah satu adalah kitab Nabi Yesaya, ya. Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. 33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, itu, ya. Lalu apa respon murid-muridnya? Ayat 34. Apa yang Yesus katakan? Akan tetapi mereka sama sekali, siapa mereka? Murid-muridnya sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Ya. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak mengerti tentang apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama tentang kematian Yesus dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Arti perkataan itu, ayat 34, bagian B-nya, arti perkataan Yesus itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentu sangat jelas sekali memperlihatkan kepada kita bahwa memang Petrus, Yohanes, 12 murid dan yang lainnya itu tidak mengerti bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah menjadi dasar keselamatan bagi orang yang percaya. Ya, hal itu masih rahasia bagi mereka. Belum dibukakan rahasia itu. Lalu dibukakan melalui siapa? Melalui Rasul Paulus. Kita baca di Kolose pasal 1. Ya, Kolose pasal 1. Kita baca ayatnya yang ke 24. Kita baca dari ayat 24. Nah, ini dia, ya. Ayat 24. Sekarang aku, siapa aku? Paulus, bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, ya, karena jemaat kudus dari bangsa lain,
jemaat Kolose, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, jemaat di sini dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan church. Church itu gereja. Jadi gereja tubuh Kristus, kita saat ini. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, kepada Paulus, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, kepada jemaat kudus dari bangsa-bangsa lain. 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, ya, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Bapak Ibu sekalian, jadi rahasia tentang kematian Yesus dan kebangkitannya yang menebus segala dosa, mengampuni segala dosa manusia, menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, itu baru dibukakan rahasia itu melalui Rasul Paulus oleh Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Ya, ini yang sangat penting kita perhatikan. Sehingga tidak heran kalau kita lihat tadi bahwa Petrus dan yang lainnya itu, walaupun Yesus memberitakan terus-menerus tentang akan nubuatan dari perjanjian lama tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi mereka sama sekali nggak mengerti hal itu. Ya, kalau kita bertanya, kok bisa ya mereka diselamatkan tanpa percaya kepada salib Kristus? Oh bisa. Kenapa? Karena Injil, kabar baik yang disampaikan untuk keselamatan mereka bangsa Israel adalah bertobat dan percaya kepada Yesus adalah Mesias. Itu saja yang penting buat mereka untuk menjadi Injil keselamatan mereka. Tetapi saat ini bukan itu. Dasar orang menjadi orang selamat, menjadi orang percaya adalah harus percaya pada karya pengampunan segala dosa, ya, yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah kabar baik atau Injil keselamatan saat ini yang harus didengar dan dipercayai oleh setiap orang yang percaya. Ya, nah puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin menjelaskan uraian dan penjelasan berikutnya. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan Abraham, ya, Nuh, Habel, dan orang-orang percaya dalam perjanjian lama diselamatkan? Nah ini tolong disimak dengan baik-baik penjelasan yang akan saya sampaikan dari firman Tuhan, ya. Bagaimana Abraham, Nuh, Habel, dan orang-orang percaya dalam perjanjian lama diselamatkan? Apakah mereka diselamatkan karena mereka percaya Yesus mati di kayu salib menebus segala dosa mereka? Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita membedakan arti daripada kasih karunia Allah. Tidak sama pengertian kasih karunia Allah kepada Adam, kepada Habel, kepada Nuh, kepada Abraham, dan orang-orang percaya di perjanjian lama. Pengertian kasih karunia itu tidak sama dengan yang kita miliki saat ini. Tidak sama. Ya, tapi semua harus direspon dengan iman. Tapi yang mau diimani, objek firman Tuhan yang mau diimani itu tidak sama untuk keselamatan masing-masing. Ya, karena programnya berbeda, ya. Jadi semuanya memang benar karena mereka percaya pada firman Allah. Tapi firman Allah yang mana? Injil, kabar baik yang mana yang mereka percayai? Apa sama dengan yang kita percayai saat ini? Yesus mati hapus semua dosa, lunas dibayar. Apa itu yang dipercayai oleh Nuh, oleh Habel, oleh Abraham dan yang lainnya? Sama sekali tidak. Tidak ada dikatakan begitu di Alkitab, ya. Nah mungkin ada orang yang berusaha untuk mengatakan bahwa, oh iya Pak, mereka kan mempersembahkan korban karena mereka melihat kepada Yesus yang akan datang. Nah, itu kita yang mengatakan itu, ya. Alkitab tidak mengatakan begitu. Mereka hanya percaya pada firman Allah yang Allah sampaikan pada waktu itu pada mereka. Nah kita juga percaya pada firman Allah, Injil, kabar baik yang disampaikan pada kita saat ini.
ya. Jadi tidak sama. Contoh, Galatia pasal 3 ayat 8. Mari kita lihat ya. Jadi pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudara, kita memahami bagaimana orang diselamatkan di dalam setiap zaman yang berbeda dengan cara yang berbeda ya, oleh Allah yang sama. Allahnya tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetapi cara dia menyampaikan firman-Nya atau mengurusi umat manusia itu tidak sama. Kabar baik yang dia sampaikan itu tidak sama kepada semua orang sebagai jalan keselamatan. Ya, tidak sama. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke 8 kita baca seperti ini dikatakan ya. Ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, Tuhan sudah memberitakan kabar baik kepada Abraham. Kabar baiknya apa? Ingat sekali lagi, pengertian Injil itu adalah terminologi umum ya. Jadi common terminologi. Injil itu kabar baik. Berbeda-beda kabar baiknya, berbeda-beda Injilnya. Kepada Abraham, Allah juga sudah menyampaikan Injil, kabar baik. Tapi kabar baik seperti apa? Kita lihat tadi dikatakan di situ, di ayatnya yang ke-8 itu. Apa kabar baiknya? Bukan kabar baiknya adalah kepada Abraham. Yesus, Tuhan katakan, Abraham, percayalah semua dosamu telah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Dia telah mengampuni segala dosamu. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan itu yang Allah katakan kepada Abraham pada waktu itu. Tetapi apa? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Itulah firman yang diimani oleh Abraham pada waktu itu. Sehingga dia dibenarkan. Dia menjadi orang benar. Ya, tentu saja sekarang kalau ada orang mempercayai kabar baik, olehmu segala bangsa akan diberkati. Bukan itu jalan keselamatan saat ini. Bukan itu kabar baik saat ini. Kabar baik saat ini adalah Yesus mati menghapus semua dosamu. Kalau engkau percaya, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan. Itulah kabar baik saat ini. Itulah Injil yang menyelamatkan saat ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-14 ya. Kalau ada yang lebih cepat menemukan, boleh langsung membacakannya. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-14. Nah, ini berbicara tentang Nuh ya. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Ya. Kita lihat mulai dari ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini adalah peristiwa air bah, persiapan peristiwa air bah ya. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam dan seterusnya. Ya. Apa yang diimani oleh Nuh sehingga dia diselamatkan dari peristiwa air bah, Bapak Ibu Saudara? Apa dia mengimani Yesus mati menghapus segala dosanya? Yesus mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga? Sama sekali nggak ada Alkitab mengatakan begitu. Ya, Alkitab tidak menyatakan itu kabar baik keselamatan bagi Nuh, tidak. Tapi kabar baik yang diterima oleh Nuh adalah firman Allah yang berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera. Dan Nuh percaya terhadap firman itu dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu, maka dia diselamatkan. Dan juga keluarganya. Ya. Nah, kita lanjut lagi dengan Habel. Bagaimana dengan Habel, Bapak Ibu Saudara? Ya. Habel
Kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ya, di sini adalah daftar daripada orang-orang percaya di Perjanjian Lama yang mana mereka berhasil dan dibenarkan oleh Allah karena iman. Tetapi karena iman kepada hal yang berbeda-beda yang Tuhan minta untuk mereka taati. Ya, jadi saya setuju sekali bahwa Tuhan meminta ketaatan kepada semua orang baik di Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Itu adalah jalan keselamatan bagi setiap orang, ketaatan. Tapi ketaatan terhadap yang mana, Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin kita sekarang ini menaati firman yang disampaikan kepada Habel, yaitu kita harus mempersembahkan korban yang lebih baik, korban bakaran. Tidak mungkin. Ya, karena bukan itu Injil, bukan itu berita keselamatan, bukan itu kabar baik kepada kita sekarang, tapi kepada Habel, kepada Nuh, kepada Abraham, itu benar-benar adalah merupakan kabar baik bagi mereka sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak sama kasih karunia itu dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tidak sama, berbeda menurut konteksnya, gitu ya. Nah, kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang keempat ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Jadi karena iman Habel, dia mengimani apa? Bukan dia mengimani Yesus menghapus dosa dia. Sama sekali nggak ada dikatakan begitu di Alkitab. Walaupun korban yang dipersembahkan oleh Habel, korban-korban yang dipersembahkan Nuh, korban-korban yang dipersembahkan oleh Abraham dan orang-orang di Perjanjian Lama, walaupun itu memang menunjuk secara simbolis, menunjuk kepada korban anak domba Allah, yaitu Yesus, korban yang sejati, benar itu. Tetapi orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Habel, siapa lagi? Nuh, Abraham. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah. Kenapa? Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka tahu itu. Ya kan? Sekarang kita tahu. Nah, itu. Kalau kita tahu sekarang bahwa ternyata yang dipersembahkan oleh Habel, yang dipersembahkan oleh Nuh, yang dipersembahkan oleh Abraham, itu adalah menunjuk kepada anak domba Allah. Benar, kita tahu sekarang. Tapi kalau mereka, mana tahu mereka itu? Kenapa? Karena Allah tidak memberitahu kepada mereka seperti yang Tuhan beritahu kepada kita saat ini. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dibagi dengan tepat. Intinya begitu. Tidak boleh dicampur adukkan semuanya. Sehingga akhirnya ada orang bilang, hanya satu Injil. Oh, banyak Injil di dalam Alkitab. Tergantung konteksnya. Injil itu adalah kabar baik kepada Nuh, kepada Habel, kepada Abraham. Beda-beda. Kepada Abraham, apa yang dikatakan? Semua bangsa akan beroleh berkat melalui engkau. Nah, itu yang dikatakan kepada Abraham. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau begitu kita sampai pada kesimpulan kita. Sebelum kita berdiskusi secara santai saja, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan saat ini tentang bagaimana kita tahu seseorang sudah diselamatkan, atau bagaimana saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan? Yang pertama adalah dari apa yang kita uraikan tadi, yaitu bahwa yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya saat ini kepada Injil keselamatan, Yesus mati menghapus segala dosa, itu pasti tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Itu yang kita dapat pegang bersama, ya. Nah, karena itu kita ambil dulu prinsip dari aplikasi dari prinsip 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, kita lihat di 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita lihat di sini dikatakan, barang siapa, mulai dari ayat 10 ya Bapak Ibu Saudara, barang siapa percaya kepada anak Allah, kepada Yesus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Pasti. Ya.
Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Langsung ke ayatnya yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dituliskan. Itulah pentingnya firman Allah yang tertulis, ya. Karena itulah merupakan bukti yang paling absolut bagi kita untuk melihat keselamatan kita, ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, kepada Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang percaya apa? Percaya Injil keselamatan. Injil keselamatan mana? Yesus mati menghapus segala dosa. Itu pasti tahu dia bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Itu konsekuensi logis. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Ada banyak orang beragama Kristen yang mempercayai keselamatan itu bisa hilang. Bagaimana keselamatan bisa hilang? Keselamatan itu adalah hidup yang kekal di dalam Yesus. Tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak bisa ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, baik kuasa di udara, di bumi ini, di bawah bumi ini. Karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Jadi tidak mungkin hidup kekal bisa dihilangkan. Lagi pula hidup kekal itu adalah hidup Yesus. Siapa berani bisa menghilangkan hidup Yesus yang ada pada kita? Ya, karena ketika kita percaya dimeteraikan Roh Kudus, disitulah hidup Kristus yang kekal itu dibagikan, di-share kepada kita sebagai anggota tubuhnya, dan dia adalah kepala, maka kita menjadi satu dengan Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu, marilah kita beritakan Injil keselamatan kepada semua orang tanpa rasa takut. Ya, dan kita bisa mengetahui dari firman Allah, sesungguhnya siapa sih yang sebenarnya sudah diselamatkan. Dan kalau kita sudah percaya, Yesus mati menghapus semua dosa kita, lunas dibayar, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena itu, kita tahu kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti diselamatkan ke surga. Maka hal yang sama juga harus kita beritakan pada orang lain, dan kita bisa tahu siapa yang sesungguhnya yang sudah diselamatkan atau yang belum. Dan tugas kita lah untuk mengasihi semua orang, sama seperti yang Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah menjadi pegangan kita untuk senantiasa dengan semangat memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita berbagi, berdiskusi dengan suasana persaudaraan dalam Tuhan, suasana santai, dan saling membangun kita satu dengan yang lain. Bagaimana kita punya pengalaman, mari kita share agar yang lain juga mendapat berkat dari pengalaman kita, dan mari kita berpegang teguh pada firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati.